Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menuju era new normal, stay at home dan belajar di rumah bagi siswa-siswi masih tetap diberlakukan. Di masa pandemi COVID-19, sebagai seorang guru kita dituntut untuk terus berinovasi di bidang pendidikan. Webinar bukan lagi hal yang baru, dan mengawali di tahun pelajaran ini, siswa-siswi khususnya kompetensi keahlian rekayasa perangkat lunak atau Software Engineering SMK Negeri 3 Manado mengadakan webinar dengan narasumber-narasumber yang hebat, khususnya di bidang IT dan software engineering. Pada kesempatan ini kami mengucapkan banyak terima kasih buat narasumber dan juga buat pimpinan SMK Negeri 3 Manado. Terima kasih, salam sehat. SMK hebat, SMK bisa. Lingkupnya itu kalau di dunia kerja tuh seperti apa? Nah, lingkup kerja itu kalau di dunia kerja yang dibutuhkan itu ada 3. Jadi adik-adik tinggal pilih konsentrasinya mau di mana. Jadi pertama itu ada back end engineer, terus ada front end engineer, sama yang satunya lagi ada full stack engineer. Nah, jadi back end engineer itu hal yang bagaimana sih? Nah, back end engineer itu adalah programmer-programmer yang mengerjakan suatu software yang lebih berkaitan dengan logik pemrograman seperti database, terus menghubungkan antar muka aplikasi dengan logik pemrograman tersebut. Misalnya tombol A, kalau diklik keluar apa, nah itu tugasnya si backend engineer. Terus ada front-end engineer. Nah, front-end engineer ini, kalau dilihat, itu adalah para programmer yang mendesain antarmuka aplikasi atau software yang nantinya akan diisi logikanya itu, logika pemrogramannya oleh si back-end engineer. Seperti itu. Dan satunya lagi, full stack engineer. Nah, full stack engineer ini adalah orang yang bisa kedua-duanya. Jadi dia bisa back-end engineer ataupun front-end engineer. Seperti itu. Nah, kemudian kalau adik-adik baca sih detail dari profil saya sebagai software arsitek. Nah, software arsitek ini itu di bagian mana? Nah, software arsitek ini adalah orang yang mendesain software tersebut di awal. Jadi dia yang menentukan platformnya itu mau seperti apa, pakai bahasa pemrograman apa, terus dia menganalisis kebutuhan user seperti apa, traffic dari si aplikasinya mau seperti apa, itu tugasnya si software arsitek. Nah, biasanya dari software arsitek ini, dia akan delivery ke back-end engineer dan front-end engineer nantinya. Seperti itu. Nah, kalau di dunia kerja, RPL ini paling banyak dibutuhkan sekarang adalah untuk bidang web. Karena hampir semua aplikasi itu pasti membutuhkan browser untuk berjalan atau biasa kita sebut dengan sistem berbasis web. Kayak Zoom ini kan bisa pakai aplikasi atau bisa juga kita running on browser. Nah, sementara pemrograman desktop itu kalau untuk sekarang mengalami kemunduran sedikit. Nah, jadi adik-adik kalau mau awal mula belajar untuk terjun ke dunia kerja secara nyata, itu saya sarankan di awal-awal mulailah belajar tentang pemrograman web. Saya itu sebenarnya dari kelas 1, dari kelas 2, dari sejak saya memang tertarik di bidang pemrograman, dari
kelas 1, dari kelas 2 SMP sampai kelas 3 SMK, saya itu memang benar-benar nggak ada laptop, teman-teman. Nah, untuk teman-teman yang mungkin merasa dia itu mungkin dari keluarga yang berkekurangan, ya sama, kita juga begitu dah. Kita juga begitu, kita dulu itu nggak ada laptop, nggak ada apa-apa. Nah, cuman karena kita mau belajar pemrograman, karena kita memang sih benar sih kata teman-teman yang lain, teman-teman saya seangkatan waktu itu, mereka bilang saya itu suka pemrograman, jadi cocoklah di jurusan ini. Padahal itu salah, teman-teman. Nah, sebenarnya saya itu juga pusing masuk di RPL ini sulit dah. Tapi karena saya mau keluar dari zona nyaman, ya saya bisa saya bisa coding, bisa pemrograman begitu. Nah, itu teman-teman. Saya itu enggak punya laptop. Nah, saya itu hanya coding di warnet. Di warnet teman-teman bisa tanya ke adik kelas teman-teman yang kelas 10. Ada yang namanya Juan. Halo Juan mungkin tahu kita. Nah, kita itu sering di warnet. Kita sering di warnet tapi di warnet itu kita nyendak hanya sekedar bermain game gitu saja, tapi kita belajar pemrograman. Nah, teman-teman, di balik proses itu, akhirnya saat ini orang-orang itu pakai saya ajak untuk buat project dengan saya. Kenapa? Karena saya mau, teman-teman. Saya mau untuk belajar, saya mau untuk berusaha saya mau untuk keluar dari zona nyamannya saya. Nah, tadi kan soal teknikal itu yang sudah dijelaskan oleh Pak Wira dan Pak Maksim tadi. Nah, itu kan sudah dijelaskan. Nah, saya ini lebih ke arah soft skill lah, dinamakan soft skill. Artinya teman-teman pola pikir itu harus benar dan jangan sampai salah. Nah, terus di sini saya mau kasih tahu juga kalau bukan RPL. Nah, ini lagi ini untuk jurusan untuk kelas 10. Nah, jurusan RPL itu adalah bidang ilmu yang mempelajari tentang pembuatan aplikasi, pembuatan software, dan juga pengembangan tentang aplikasi tersebut. Jadi teman-teman di RPL itu teman-teman akan belajar bagaimana cara membuat aplikasi, bagaimana cara mengembangkan aplikasi, bagaimana cara menyusun kode dengan baik dan benar, bagaimana membuat komentar di bahasa pemrograman. Teman-teman, kualitas akan mengalahkan kuantitas, teman-teman. Jadi kalau teman-teman ketika lulus nanti teman-teman itu berkualitas, baru teman-teman itu akan sukses di RPL nanti. Teman-teman mungkin akan dapat project, akan dapat pokoknya berkat-berkat yang lainnya. Nah, terus yang keempat itu, nah ini sebenarnya lebih ke soft skill sih, supaya teman-teman itu nggak gampang down, nggak gampang patah semangat. Nah, ini yang keempat. Jadilah sapi warna ungu, teman-teman. Halo, kedengaran kan? Iya. Nah, jadilah sapi warna ungu. Nah, mungkin di sini teman-teman sudah pernah dengar nih, jadilah sapi warna ungu. Maksudnya apa? Contoh misalnya ketika teman-teman pulang kampung nih. Teman-teman kan biasa jika pulang kampung itu di pinggir-pinggir jalan itu yang di sawah-sawah itu kan biasanya sapi warna putih atau enggak warna hitam putih. Nah, itu so biasa toh. Nah, itu so biasa. Nah, coba kalau misalnya ada sapi warna ungu, teman-teman. Ada sapi warna ungu. Nah, teman-teman pasti akan ekspresi teman-teman itu akan beda. Teman-teman akan merasa, wih gila sapi warna ungu. Akan langsung seperti itu. Nah, maksudnya saya, jadilah lulusan RPL seperti itu. Jadilah lulusan RPL yang berbeda dari teman-teman RPL lainnya. Begitu. Jadilah versi terbaik teman-teman, no? Nah, terus yang kelima itu punyailah tujuan untuk diri teman-teman sendiri. Jangan masuk RPL nggak ada tujuan mau jadi apa, tapi coba buat tujuan. Tujuan saya mau jadi apa ya? Contoh tujuan saya, misalnya saya itu tujuannya jadi programmer. Nah, saya kan sudah buat tujuan nih. Nah, otomatis ketika saya belajar di RPL, saya masuk di RPL, saya itu nggak akan patah semangat. Walaupun banyak rintangan yang datang, walaupun orang bilang RPL itu susah, tapi tujuan saya menjadi programmer, ya itu yang motivasi saya dong. Saya itu nggak akan hilang semangat. Kenapa? Karena saya itu sudah punya tujuan. Oke, aduh sungguh menarik sekali apa yang sudah disampaikan oleh kakak kelas aku, Asaskar. Bagus sekali, kita sudah sharing pengalamannya. Seperti apa dia dulu waktu masih sekolah, masih belajar. Kemudian sekarang dia seperti apa. Ternyata adik-adik itu harus bisa menjadi seperti sapi ungu. Ini menurut Asaskar.
Kenapa? Itu artinya bahwa kita harus tampil beda dari yang lain. Karena kalau kita berbeda, orang akan tertarik. Ternyata kok jadi seperti ini ya, anak-anak RPL beda dengan jurusan lain. Kita itu adalah siswa-siswa yang berusaha untuk mengamati sesuatu, meniru, memodifikasi, dan kita buat yang